Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki, sesungguhnya milik Allah. Dan Allah titipkan kepada kita. Nanti ada satu saat Allah minta dikembalikan titipannya. Oleh karena itu, jangan anda sedih atas kehilangan atau kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, jamaah Masjid As-Salihin yang semoga yang hadir salih salihah, semoga senantiasa dimakmurkan Masjid As-Salihin ini dengan keimanan dan ketakwaan, dan segala aktivitas dan amalan ibadah kita di masjid ini diberkati Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, setiap malam diambil nyawa kita oleh Allah. Saya punya keyakinan 100% diambil nyawa saya oleh Allah. Tapi saya tidak punya jaminan apakah pagi hari dikembalikan atau tidak. Yang jelas, yang yakin diambil nyawa kita oleh Allah. Kalau tidur dalam keadaan wudu, ruh kita akan mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada di antara kita yang punya jaminan ruhnya dikembalikan lagi. Boleh jadi saat diambil saat kita tidur, belum dikembali lagi ruh kita. Berarti tidur kita menjadi tidur yang terakhir. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya nasihati setiap mau tidur ambil air wudu. Apalagi kalau sebelum tidur angkat tangan dan memohon kepada Allah segala ampunan, dan maafkan semua orang yang pernah salah sama kita. Kalau seandainya malam itu malam yang terakhir kita meninggal dunia, kalbu kita sudah bersih, tidak ada titik hitam sama siapapun dan di hadapan siapapun. Tidur aman. Kalau sudah kita meninggal dunia, kalbu kita sudah bersih karena kita maafkan semua orang yang salah sama kita, sengaja maupun tidak sengaja. Dan ambil air wudu berarti sudah kita bersih dua. Memaafkan orang sebelum tidur, menghalalkan dan mengikhlaskan dunia akhirat, batin kita bersih. Ambil air wudu, lahir kita bersih. Berarti kita tidur dalam keadaan bersih lahir dan batin. Kalau meninggal dunia, husnul khatimah. Tapi saya jamaah sekalian masih mencari jawaban yang menjelaskan. Kalau ini hadis sudah jelas, ruh kita diambil. Karena kita berkata saat bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah atas kembalikan ruhku. Tapi mana hadis atau ayat yang boleh memberikan jawaban lebih luas supaya kita yakin terhadap berita dan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya cari hadis-hadis yang lain, tidak dapat. Saya cari lagi di Quran, barangkali ada di dalam Quran.
Saya cari di dalam Al-Quran, alhamdulillah ketemu jawaban di dalam Quran. Surah 39, Surah Az-Zumar ayat 42. Surah 39 ayat 42, Surat Az-Zumar. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan semua jiwa-jiwa saat meninggal dunia. Artinya diambil nyawanya saat meninggal dunia. Terus bila lagi ambil nyawanya? Wallati lam tamut fi manamiha, dan mengambil nyawa jiwa-jiwa saat mereka tidur. Berarti jamaah sekalian, ayat ini membuktikan dua kali Allah ambil nyawa kita. Saat kita meninggal dunia, itu sudah jelas. Yang kedua, saat kita tidur, diambil nyawa kita. Kalau masih punya umur, begitu kita bangun, Allah kembalikan ruh kita. Tapi kalau sudah tidak ada umur lagi, Allah menahankan, bertahankan ruh kita di atas karena umur kita sudah habis. Allah memberikan salah satu tanda kebesarannya bagi orang yang menggunakan fikirannya, berfikir. Apa yang perlu kita fikirkan? Berfikirlah. Allah mengajak kita berfikir saat kita tidur. Kita boleh tidak bangun lagi, atau boleh bangun sampai ke waktu yang tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kejadian tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Saya ulang lagi, ini tugas rumah. Kalau pulang ke rumah, buka Al-Quran, surah 39, surah Az-Zumar ayat 42. Mohon dibelajari, mohon dibaca, mohon dihayati, mohon dinikmati, mohon difikirkan sambil boleh kita nangis. Fikirkan sambil boleh nangis. Bila saatnya kita boleh nangis karena kalamullah. Bila saatnya boleh kita nangis karena kalamullah. Bila saatnya kita nangis karena Quran. Inilah Allah mengundang kita untuk sama-sama berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah faham? Siap? Berarti jamaah sekalian, saya mohon dengan segala hormat, saya mohon dengan segala rasa cinta saya kepada jamaah sekalian, saya mohon nasihat ini simpan baik-baik dan amalkan baik-baik. Sadar dan ingat, setiap malam kita mati. Setiap malam kita mati. Ini memerlukan persiapan. Semua yang ada di muka bumi akan mati. Para nabi dan rasul sudah meninggal dunia. Para awliya salihin, para syuhada siddiqin, para alim ulama, para habaib, raja-raja, menteri-menteri, polisi, tentera, ulama, imam, muazzin, pegawai, karyawan, di mana saja, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, dimanapun berada, semuanya akan meninggal dunia. Orang Islam maupun tidak, orang iman atau orang munafik, orang berani,
orang pahlawan, orang istimewa, atau orang takut, atau orang lemah, apapun kondisi kita, keadaan kita, semuanya akan meninggal dunia. Ini wajib kita yakinkan, wajib kita percaya dan tanamkan dalam kalbu kita, dalam jiwa kita, dalam fikiran kita. Semuanya akan mati, semuanya akan mati, apapun kekuasaannya dan dimanapun berada, walaupun sempurna di bawah berlapis-lapis bumi, akan datang kematian. Ini persoalan tidak ada keraguan bagi kita orang Muslim, bagi kita orang yang beriman, yakin adalah kematian sungguh benar. Karena salah satu kesempurnaan iman kita, kita yakini kematian adalah benar. Tapi yang menjadi persoalan bagi kita bukan soal mati, karena itu soal tidak ada keraguannya. Tidak ada orang di antara kita yang ragu-ragu, semuanya yakin. Tapi yang perlu kita fikirkan, masa sesudah mati apa? Selepas mati apa? Ada dua, surga atau neraka. Ini yang menjadi sulit. Kalau soal mati, kita tidak boleh lari. Tapi apa yang kita dapatkan sesudah mati? Yang beruntung, yang selamat, yang bahagia di antara seluruh manusia yang akan semuanya mati, selepas mati diselamatkan oleh Allah dari neraka masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran. Ini juga tugas lagi buat anda sekalian nanti di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 185. Tolong simpan. Surah yang ketiga, surah Ali Imran, ayat 185. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Yang diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam, yang bebas dari neraka Jahannam selepas mati dan dia masuk surga Allah, itulah manusia yang paling beruntung. Itulah manusia yang paling menang. Itulah manusia yang paling bahagia. Itulah manusia yang paling istimewa. Diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka Jahannam selepas mati dan masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jamaah sekalian dibebaskan oleh Allah dari neraka Jahannam dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri satu cerita. Ada seorang pemuda, umurnya baru 20 tahun. Dia lagi menikmati, menghayalkan bayanan-bayanan macam mana boleh hidup lebih lama lagi. Baru dia 20 tahun. Dia berfikir cita-cita. Masa depan masih panjang lagi dan masih banyak urusan. Belum nikah, belum punya kerjaan, belum beli kereta, belum rumah bagus dan yang lain-lain. Begitu lagi menghayalkan dan membayangkan, datang kematian. Kaget. Ada apa? Kenapa datang? Kata kematian, saya datang mengambil nyawamu. Ambil nyawa saya, jangan dulu. Kasih saya waktu, kasih saya masa. Ayah saya saja 90 tahun. Kata kematian, itu ayah kamu. Kalau kamu tidak,
20 tahun saja, tidak ada bolos. Tidak sama ayahmu 90, kalau kamu 20. Ditanya sama anak muda, ya udah kalau memang mesti meninggal dunia, mana surat bukti mati? Ditunjukkan surat, dia punya nama nomor 1, masih ada banyak susunan nama di bawah. Ada yang habis 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, masih banyak lagi. Terbayang anak muda itu macam mana dia pindah nama dari atas ke bawah supaya boleh lama lagi. Tapi tidak boleh. Kata anak muda, kalau memang sudah mati, tidak ada jalan keluar, udah begini saja, saya mau undang jumbut makan. Kaget kematian. Ini pertama kali saya datang mau cabut nyawa orang, malah dijumbut makan. Kata kematian, boleh-bolehlah. Tapi sebentar, tidak lama, boleh. Karena masa kamu sudah mau habis, sebentar lagi dikasih jumbut. Anak muda, dia cerdas, dia berfikir dirinya pandai, lebih pandai daripada kematian. Dia siapin makanan dan dia taruh di dalam makanan obat tidur. Habis kematian makan, malah ketiduran. Anak muda senang, ambil surat, dia corek dia punya nama, dia pindahin ke bawah. Lama-lama kematian sadar. Kata kematian, mana surat itu? Diambil. Tapi saya jujur saja, ini pertama kali seorang saya datang mau ambil nyawanya, tapi Masya Allah, layanannya luar biasa. Makanan dikasih, tidur nyaman, tidak mengganggu. Saya mau balas kebaikanmu, wajib saya balas. Apa yang boleh saya balas? Kata pemuda, terserah, saya sudah mau mati. Udah begini saja, karena kamu baik sama saya mau balas. Saya tidak mau ambil nyawa orang dari atas, saya pindah dari bawah. Ternyata nama di mana? Di bawah. Dia pindahin, berarti dia pindahin kepada mati, bukan kepada hidup. Walaupun kita pandai menipu kematian, tidak akan boleh pandai menipu Allah, dan tidak boleh pandai menipu takdir. Kalau sudah saatnya, mesti mati. Tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Jamaah sekalian, cerita ini jangan engkau pulang heran-heran cari dalam Quran dan hadis, tidak ada. Nanti orang tanya, ini Tuan Syekh dari mana bawa cerita? Periksa ayat-ayat Quran, tidak ada. Hadis pun tidak ada. Ini cerita Medein Ali Jabir. Kalau orang tanya, saya bikin cerita ini buat. Tujuan saya buat cerita ini apa? Supaya kita yakin tidak boleh maju dan tidak boleh mundur. Kalau sudah datang saatnya meninggal dunia, walaupun kita cerdas, walaupun kita kaya, walaupun kita apapun dan siapapun, tidak boleh menipu kematian. Kalau memang sudah jelas tidak boleh menipu kematian, siaplah. Siap. Berbanyak amal salih, apalagi kesempatan sisa bulan Ramadan. Semoga semua sama-sama mendapatkan husnul khatimah. Marilah kita sama-sama berdoa. Dan juga sama-sama kita doakan ke bawah duli Baginda Sultan yang lagi berjalanan umrah. Semoga Allah berkati perjalanannya, diselamatkan langkah-langkahnya, serta burta putri-putrinya. Semua insya-Allah membawa umrah makbul, diampuni segala dosa, disihatkan badannya, dijadikan sultan pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang ikhlas, yang bersih batin dan bersih lahir. Dan insya Allah kembali ke negara Brunei Darussalam
dalam keadaan sihat walafiat dan selamat. Allahumma ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampuni segala dosa kami, rahmatilah kami, terimalah segala puasa kami, terimalah salat tarawih kami dan qiyamul lail kami, terimalah buka puasa kami, terimalah sahur kami, terimalah permohonan dan doa kami selama bulan Ramadan. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan malam akhir, malam Lailatul Qadar bagi kami yang terindah, yang boleh membawa kami bahagia dan selamat. Ya Allah, berilah kepada kami berkat malam Lailatul Qadar, keagungan malam Lailatul Qadar, rahasia malam Lailatul Qadar. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, pimpinlah ya Allah baginda Sultan Al-Haj Al-Wathiq Billah Al-Haj Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin wad Daulah ابن المرحوم عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين. اللهم احفظه في أهله وماله وفي دينه في الدنيا وفي الآخرة، وارجعه يا الله بعمرة مقبولة وذنب مغفور وسعي مشكور إلى negara Brunei Darussalam dalam keadaan sihat walafiat dan selamat serta rombongannya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, terimalah segala amal ibadahnya. Ya Allah, di antara kami yang belum haji umrah, ya Allah, murahkan rezekinya, beri kemudahan ke tanah suci haji dan umrah, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Dzal Jalal wal Ikram, di antara kami yang sudah haji umrah, jadikan hajinya mabrur, umrahnya makbul. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan, sama-sama jumpa di Masjid As-Salihin ini yang penuh berkah dan rahmat darimu ya Allah. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, di bulan Ramadan ini saya mohon, ya Allah, saya mohon, ya Allah, saya mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, ya Allah, bebaskan ya Allah rakyat Brunei dari neraka Jahannam. Ya Allah, bebaskanlah kami semua dari neraka Jahannam. Ya Allah, bebaskanlah kami dari neraka Jahannam di bulan Ramadan yang indah dan istimewa ini ya Rabbal Alamin. Wa qina adzaban nar, وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, berguna. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah lahir dan batin agar segera diamalkan. وآخر الكلام بالله التوفيق والهداية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.